Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita sehat selalu ya teman-teman. Halo, apa kabar semuanya? Bagaimana selama belajar di rumah? Semoga selalu sehat dan terhindar dari virus COVID-19 ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan webinar dalam kegiatan MPLS tahun ajaran 2021-2022. Sebelum acaranya dimulai, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nuryanti dari kelas 9C, dan pemateri kita kali ini adalah Ibu Hajah Fatimah. Karena berhubung lagi adanya pandemi, kemungkinan belum ada yang kenal dengan Ibu Fatimah. Ibu Fatimah ini guru bidang studi akidah akhlak yang mengajar dari tahun 2009 sampai sekarang. Dan sekarang beliau menjadi wali kelas 8E. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin bisa kita mulai untuk materinya. Kepada Ibu Fatimah, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada host. Saya mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita selalu berdoa semoga kita dijauhkan dari segala mara bahaya, penyakit dan corona yang mewabah di negara kita. Semoga Allah jauhkan dari segala mara bahaya tersebut dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, peserta didik baru, izinkan Ibu memperkenalkan diri. Nama Ibu adalah Ibu Hajah Fatimah. Ibu mengajar bidang studi akidah akhlak dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Baiklah, pada hari ini Ibu diberi kesempatan, diberikan tugas untuk menyampaikan materi mengenai diri siswa baru dan mengenalkan ekstrakurikuler, terutama ekstrakurikuler yang ada di Madrasah Raudatul Muta'alimin. Baiklah, akan Ibu mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu potensi diri? Potensi diri adalah kemampuan atau kapasitas individu yang masih tersimpan dalam diri dan belum digunakan secara maksimal. Dengan kata lain, potensi ini masih dipendam. Maksudnya, masih dipendam, belum berani untuk dikeluarkan atau ditampilkan. Padahal sebaiknya itu ditampilkan dan kita tidak usah ragu-ragu kalau kita mempunyai kemampuan untuk menunjukkan potensi atau bakat kita di bidang apapun. Ibu berharap nanti anak-anakku ketika sudah masuk ke MTS dan tidak pandemi sudah berakhir, ya, Ibu berharap kalian bisa mengembangkan potensi kalian di bidang apa saja. Nanti akan disalurkan mungkin melalui ekstrakurikuler yang ada di MTS Raudatul Muta'alimin. Baik, selanjutnya apa
potensi dapat berkembang. Potensi diri dapat berkembang melalui bakat yang dibawa dari lahir. Namun, potensi ini juga bisa dikembangkan melalui usaha belajar hingga kerja keras. Jadi, setiap orang itu memiliki bakat yang berbeda-beda, seperti bakat musik, menari, melukis, dan lain-lain. Jadi, potensi seorang itu dapat berkembang asalkan mau belajar, kemudian berusaha dan punya kemauan keras. Jadi potensi itu akan insya Allah akan tergali dan potensi itu akan nampak ya apabila kita mempunyai kemauan keras untuk belajar dan untuk menyampaikan potensi kita. Jadi jangan kalau kita punya potensi kita diamkan saja, abaikan, bermalas-malasan, gimana? Nah itu tidak. Jadi harusnya apa? Kita kembangkan, ya, yaitu kita kembangkannya lagi nanti melalui berbagai macam kegiatan dan itu ada di ekstrakurikuler, ya. Jadi kalian di ekstrakurikuler atau di pramuka, nah itu bakat kalian itu ya harus kalian tampilkan, jangan bermalas-malasan gitu ya. Nah, jadi anak-anakku sekalian nanti ya untuk untuk pengembangan diri atau mencari atau menampilkan bakat kalian itu tanpa ragu dan malu ya. Nah itu akan merugi gitu. Meruginya kemana? Ke kemudian hari ya kita tidak bisa berbuat apa-apa karena apa? Kita selalu malu dan malu ya. Jadi harus kita tampilkan. Oke. Kemudian faktor yang dapat mempengaruhi bakat seseorang. Nah, itu apa saja? Ya, faktor yang juga dapat mempengaruhi bakat seseorang diantaranya, ya, satu tingkat pendidikan yang didapat seseorang, kemudian struktur saraf motorik yang baik, kemudian motivasi dan minat seseorang untuk belajar serta mengasah bakatnya. Nah, maksud daripada tingkat ya penjelasan di ke atas kembali, kemudian kita lihat tingkat pendidikan yang didapat seseorang. Ya, jadi kalau kita tidak bersekolah atau sekolah kita cuma sampai di SD, tapi SD pun itu mungkin tidak selesai. Nah, maka di situ pun akan berkurang potensi dan bakat kita tercapai. Tetapi kalau kita terus belajar dan belajar, meskipun kita dalam bersekolah, ya pemerintah ingin mencerdaskan anak bangsa. Jadi makanya kalian tidak hanya dilepas seperti itu saja, ya. Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, ya. Kemudian kalian pakai untuk apa? Pendidikan kalian ke jenjang-jenjang berikutnya. Nah, disitulah yang dikatakan tingkat pendidikan yang didapat seseorang. Nah, kemudian yang dikatakan struktur saraf motorik yang baik, nah itu bagaimana? Nah, itu ada di urat saraf kepala kita ini. Jadi kalau kita sudah terganggu, artinya motorik kita tidak bagus, maka tidak akan berjalan juga pembelajaran kita atau bakat kita ya. Karena apa? Struktur motorik yang kita punya tidak bagus, gitu ya. Jadi saraf motorik itu akan rusak atau dapat menyebabkan penderita sulit berjalan, berbicara dan bernapas.
Nah, itu yang dimaksud dari struktur saraf motorik apabila kalau sudah terkena gitu ya. Makanya itu harus kita jaga ya. Satu, kita makan makanan yang sehat, kemudian berpikir yang sehat, jauhi tontonan-tontonan yang dapat mengakibatkan yang merusak ya saraf kita ya. Karena itu ibu berharap kepada anak-anakku sekalian, terutama siswa-siswi baru ya yang akan menempatkan posisi di MTS Rodatul Muta'alimin agar lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Ya, kemudian yang dikatakan selanjutnya, motivasi dan minat seseorang untuk belajar serta mengasah bakatnya. Nah, itu. Nah, yang dikatakan motivasi, dari mana saja itu motivasi, ya? Nah, satu, terutama keluarga. Nah, apakah keluarga memberikan motivasi, memberikan dorongan, memberikan semangat kepada kita semuanya, ya? Nah, kemudian kalau sudah orang tua, keluarga terutama ya, terus bapak dan ibu sudah memberikan motivasi, memberikan semangat, nah maka minat yang harus dikuatkan lagi oleh peserta didiknya ya. Jadi dengan kalau sudah dimotivasi tapi minat seseorang itu tidak ada, maka tidak akan berjalan. Tapi kalau sudah dimotivasi, kemudian minatnya tinggi, punya kemauan, ingin mengasah bakatnya, ya berusaha keras, nah, itu insya Allah akan tercapai apa yang diinginkan. Maka kedepannya kalian lebih sukses dan lebih mengetahui ya di mana kelebihan dan kekurangan pada diri kita ya. Tuh. Dan selanjutnya memahami ciri potensi diri ya. Pada dasarnya orang yang memahami potensi diri dapat dikenali dengan beberapa ciri. Di antaranya apa saja? Satu, berani melakukan perubahan total untuk memperbaiki diri sendiri. Kemudian memiliki sikap tulus, optimis, dan rasa tanggung jawab yang kuat. Yang ketiga, gemar belajar dan mau mengakui kekurangan dirinya. Kemudian, empat, tidak menyalahkan orang lain atau keadaan ketika menghadapi masalah. Yang kelima, mau menerima kritik dan saran dari orang lain. Ya, nah itu ciri-ciri yang dimaksud di atas ya, di antaranya berani melakukan perubahan total untuk memperbaiki diri. Nah, bagaimana itu? Nah, jadi kita satu ya, merenungkan gitu, meluangkan waktu ya untuk secara 15 menit aja gitu. Kita luangkan waktu kita 15 menit, bisa jadi kita di tempat yang sunyi. Nah, atau di tempat yang tenang gitu ya. Kemudian fungsinya untuk apa? Untuk mengenali potensi dalam diri. Tanyakan pada diri kita ya, atau tanyakan pada hati kita, kalian mengenai kelebihan dan kekurangan yang kalian miliki. Artinya apa sih yang ada pada diri saya, yang kurang pada diri saya itu apa? Satu, mungkin kurang berani. Kemudian malu-malu. Kemudian untuk menyampaikan apa nih ragu-ragu. Nah, gitu misalnya. Nah, itu yang dikatakan berani melakukan perubahan total untuk memperbaiki diri sendiri. Nah, bagaimana caranya? Satu, setelah kalian belajar, setelah kalian mengetahui, artinya kalian lihat entah dari YouTube, entah dari Google, entah dari apapun ya, tentang pembelajaran potensi diri gitu. Nah, setelah kalian tahu, kalian berani melakukan perubahan tentunya yang positif ya, yang baik. Nah, itulah yang akan menghasilkan. Jadi yang tadinya kita gini, saya harus berani. Saya tidak malu lagi gitu. Jadi saya harus benar-benar menjadi generasi
yang berbakat. Ya, jadi tidak yang melempem, yang artinya apa-apa selalu mengandalkan orang lain. Nah, gitu. Jadi kita harus berani melakukan perubahan total, ya, tentunya yang ke arah positif, ya, itu yang dimaksud. Kemudian memiliki sikap tulus. Nah, jadi apa? Nah, kita ikhlas menjalankan segala sesuatunya itu ikhlas. Tidak apa? Ah, udah deh. Yang penting saya begini, atau bagaimana? Jadi hanya karena takut dimarahin atau takut diejek atau apa, nah itu tidak tulus. Tapi kalau memang dari hati sendiri yang memiliki sikap tulus, kemudian optimis, tidak pesimis, ya. Optimis itu artinya dia melakukan sesuatu itu ya dengan tanpa ragu-ragu, percaya diri, gitu loh. Jadi dia nggak pesimis, aduh nanti gimana ya atau gini. Nah mungkin awal-awal bisa terjadi seperti itu. Artinya ya pastilah kalau kita untuk memulai sesuatu yang baru pasti ada apa sih, rasa canggung, rasa sungkan atau rasa malu itu pasti ada, tapi kita tetap harus optimis dan rasa tanggung jawab yang kuat, ya. Setelah kita mempelajari, setelah kita mengikuti pembelajaran demi pembelajaran apa, kemudian yang diberikan yang ditampilkan oleh kita, bakat yang kita tampilkan, potensi diri yang kita tampilkan gitu, itu harus mempunyai rasa tanggung jawab. Jadi tidak hanya saya asal kerja atau saya asal begini, tapi itu di luar dari inian tanggung jawab dia. Jadi udah dilepas gitu aja, ya. Jadi ibu berharap anak-anak juga bisa memahami, oh saya ini di mana, nah gitu ya. Bakat saya di mana itu harus sudah tahu. Kemudian gemar belajar dan mau mengakui kekurangan dirinya. Nah itu yang paling penting, ya. Kadang ada orang belajar tidak gemar, tapi kekurangan diri, orang menegur atau ketika orang menasehati, nah dia merasa sok tahu lu, atau merasa kayak gimana, dia nggak terima. Nah itu namanya egois, ya. Nah itu kalau di dalam akidah itu namanya ananiah, ya, keakuan, jadi gitu. Jadi kalau di samping itu, jadi dia itu udah gemar belajar dan mengakui kekurangan dirinya. Nah, dia belajar baru sebatas ini, kemudian ditegur, oh iya itu adalah kekurangan dirinya. Oh iya terima kasih, saya sudah diingatkan. Nah, sebaiknya kita harus seperti itu. Jadi bukan kita setelah ditegur atau dinasehati, justru malah kita marah sama orang yang menegur, yang menasehati, dan menganggap orang yang itu sok tahu atau gimana. Bukan, harusnya kita bersyukur bahwa orang itu sayang sama kita dan telah mengingatkan kita. Jadi kita tidak melangkah ke perbuatan yang salah, ya, lebih lanjut, ya. Jadi kita mau mengurangi. Misalnya kita punya bakat gini, menyanyi, gitu. Terus kamu menyanyinya nggak bagus, intonasi nggak ini, dibilangin kamu kok nyanyinya tidak ada ini. Nah, oh iya ya kak, atau oh iya ya, terima kasih ya Danin, ya kan nanti saya akan lebih lebih memperhatikan lagi cara bernyanyi saya yang baik, yang bagaimana gitu, ya. Kemudian selanjutnya, tidak menyalahkan orang lain atau keadaan ketika menghadapi masalah. Nah ini seperti sekarang ini, ya, adanya pandemi ini, gitu ya. Kita jadi itu yang dimaksud tidak menyalahkan orang lain. Nah sekarang ada pandemi seperti ini, ya. Memang tidak enak kita belajar jarak jauh, ya. Gurunya di mana, muridnya di mana. Terkadang ada pelajaran yang kalian tidak paham, rasanya sulit untuk langsung bertanya, sementara mungkin kuota habis atau jaringan tidak bagus. Nah itu menjadi kendala. Tetapi kita tidak putus asa seharusnya, dan jangan menyalahkan orang lain.
ini gara-gara gurunya nggak bisa iniin, nggak nerangin gini. Padahal ya guru dan murid itu seharusnya bisa belajar. Belajar dari mana? Ya karena kita sekarang sudah canggih. Ada yang namanya YouTube, ada yang namanya Google, ya yang dibilang Mbah Google. Tinggal kita ketik dia keluar. Tinggal apa yang kita omongin, kita ucapkan, dia nongol, ya. Nah, dia ada begitu. Nah, dari situ jadi kita satu, yaitu dibilang kemauan, ya. Nah, yang punya itu adalah kemauan atau gemar belajar. Jadi tidak putus asa. Jadi bukan hanya apa sih menyalahkan orang lain aja sementara dia nggak mau berusaha. Nah, kemudian dalam menghadapi masalah seperti, aduh gimana sih nih, kok pelajaran kayak gini gitu. Terus yang disalahin gurunya, yang disalahin ininya atau apanya. Nah, ketika ada waktu luang, nah itulah kita manfaatkan. Jadi kalau disuruh kerjakan, oh mumpung lagi bagus kuota ini, kita manfaatkan sesegera mungkin. Nah, kemudian kita lihat apa nih yang kita nggak bisa, ya boleh bertanya sama orang tua terdekat atau juga kamu lihat di Google. Jadi kebanyakan orang itu ketika mengisi atau ketika belajar di Google, ya dia mencari, udah copy paste, kemudian ditampilkan gitu, dan tidak diasah atau tidak dimasukkan ke otak kita. Bagaimana nih? Nah, kok bisa apa yang dimaksud ini? Oh, begini begini begini, misalnya gitu ya. Nah, kalian nggak diserap ke otaknya. Yang ada kalian hanya copy paste, setor, selesai, nilai. Nah, itu. Jadi yang dimaksud tidak menyalahkan orang lain atau keadaan kita menghadapi masalah itu. Jadi kalau untuk masalah siswa itu ya mungkin di dalam pembelajaran, ya. Nah, terus kalau untuk hal-hal yang lain itu mungkin orang tua kalian itu tugasnya, ya. Kalau tugasnya pelajar itu adalah belajar. Jadi jangan kalian lebih mengutamakan game, mengutamakan Twitter atau mengutamakan TikTok atau apalah gitu yang sekarang itu lagi marak gitu ya, sehingga masalah kamu sendiri tidak disadari gitu bahwa kamu mempunyai kekurangan atau kelebihan di dalam bakat atau potensi diri kita ini. Nah, itu yang harus kita sadari. Jadi kalau kita sudah menyadari, maka kita tidak akan menyalahkan orang lain dalam menghadapi masalah kita sendiri. Nah, kemudian mau menerima kritik dan saran dari orang lain. Nah, itu tadi sudah Ibu sampaikan juga, ya. Jadi kita mau menerima kritik. Kalau orang yang ingin sukses itu, ya, berani menerima kritik. Jadi jangan kita dikritik marah, tapi tanpa pembetulan atau pembenaran diri kita tuh bagaimana yang seharusnya itu. Nah, kita melihat lagi apa yang harus kita pelajari, apa yang harus kita tekankan pada diri kita ya untuk di kemudian hari. Karena kita belajar itu bukan hanya untuk sekarang. Yang kita hasilkan itu nanti di kemudian hari. Kalau kalian sekarang bersantai-santai dahulu, ya, bersantai-santai dahulu, bersakit-sakitnya kemudian. Nah, itu salah. Ya harusnya bersakit-sakit dahulu, bersenang-senangnya kemudian. Itu. Jadi jangan kita tuh menyalahgunakan fasilitas yang diberikan orang tua, fasilitas mungkin yang diberikan sekolah, pemerintah gitu. Kita sia-siakan begitu saja. Ya, sebaiknya kalian untuk hal potensi diri itu dia, luangkanlah waktu untuk merenung, untuk menyadari kekurangan dan kelebihan kita di mana. Nah, jadi sehingga kalau kita sudah sadar itu, ya kelebihan kita di mana, terus kekurangan kita di mana, insya Allah kita tidak akan menyalahkan orang lain, terus tidak akan marah ketika kita dikritik orang lain, gitu ya.
kita kemudian gini, potensi juga bisa ini gini. Kalau potensi diri kita tidak apa namanya, tidak kita timbulkan, nah itu nanti berefeknya ketika kita contohnya nih melamar pekerjaan, ya. Itu memang harus kita ketika kita sudah tahu kekurangan dan kelebihan kita, maka cepat-cepat kita ambil tindakan, ya, karena berefek nanti ketika nih contohnya kalian melamar pekerjaan, ya. Ketika kalian melamar pekerjaan, kalian diterima interview gitu loh. Nah, di interview itu ditanyakan, ya. Kemudian ditanyakan, ya, yang kita nih yang mendapatkan pelajaran pertanyaan yang belum didapat. Artinya gini, ditanyakan potensi apa yang kamu bisa. Nah, kalau kamu aja tidak bisa mengenali diri kamu sendiri, nah, maka perusahaan pun atau kalian akan bekerja itu dia tidak akan menerima. Nah, ya mungkin kalau untuk selanjutnya yaitu selanjutnya tentang ekstrakurikuler. Oh maaf, apa akibat dari ketidakmampuan mengenali diri sendiri? Akibat dari kemampuan mengenali diri sendiri, kita tak dapat menggali lebih dalam kelebihan-kelebihan yang dimiliki, sehingga potensi itu akan selamanya terpendam tanpa pernah muncul ke permukaan. Ya, kemudian mengenali diri sendiri merupakan hal terpenting. Kemudian ketika kita melamar pekerjaan, terus melakukan interview pekerjaan, itu ketika kamu ketika kamu diberikan pertanyaan mengenai potensi diri dan tidak ada jawaban pada diri kalian, ya, maka usaha akan ragu menerima kamu sebab kamu sendiri tidak mengenali diri sendiri. Nah itu ya, itu merugikan kita di kemudian. Kemudian cara mengenali potensi diri, ya. Mengenali potensi ya. Nah, yang Ibu sebutkan, meluangkan waktu 15 menit, jangan takut mengambil keputusan, jangan takut mengambil keputusan, menetapkan tujuan, mencoba hal-hal baru, bergaul dengan orang baru, pertahankan komitmen mengikuti kegiatan positif, gitu ya. Meluangkan waktu, tadi kita merenung, gitu ya. Kemudian jangan takut mengambil keputusan. Jadi misalnya apa nih? Oh, saya harus begini, ambil keputusan yang ini, jangan ragu-ragu, gitu. Selagi itu ke arah yang positif dan baik. Kemudian menetapkan tujuan kita apa ini, gitu. Kita belajar tujuannya apa, gitu. Jadi harus itu menetapkan tujuan. Kemudian mencoba hal-hal baru, gitu. Bergaul dengan orang-orang baru. Nah, jadi hal-hal yang baru nih yang belum kita bisa apa nih? Oh, saya akan belajar, saya akan ini mencoba. Tuh. Kemudian berteman dengan teman-teman baru. Nah, bagaimana cara kita ini? Jadi ya tabiat atau ya. Kemudian pertahankan komitmen. Jadi komitmen itu pertahankan gini. Dari rumah kalian sudah diajarkan oleh orang tua kalian harus disiplin, kemudian harus menjadi anak yang soleh atau solehah itu, kemudian harus mentaati segala apa yang sudah diatur di keluarga atau di sekolah, jadi sudah dipembiasakan. Nah komitmen kalian saya harus ini, nah itu jadi jangan sampai kalian komitmen yang sudah dibuat disepakati kemudian ketika kalian salah bergaul, komitmen itu akan kalian hilangkan. Ya, itu yang berbahaya. Kemudian mengikuti kegiatan yang positif, ya. Jadi kita ikuti kegiatan positif, jangan kegiatan grup-grup yang apalah, ya, permainan game yang gini ada ini, nah, itu tidak positif menurut Ibu karena apa? Merusak mental kalian, ya, terutama dalam bahasa, ya. Bahasanya itu loh, kalau yang sudah bermain, aduh keluar deh tuh anggota ragunannya, ya. Nah itu. Dan selanjutnya
Di sini Ibu akan memperkenalkan ekstrakurikuler yang ada di MTS Rodatul Muta'alimin. Ya, ada silat, taekwondo, dan marawis, tari, bra, melukis, dan lain-lain. Tatap muka. Ya, tapi kalau tidak, ya ini belum bisa ditampilkan. Jadi nanti anak-anakku sekalian, ya siswa baru, kalian bisa memilih. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu, ya kita bisa tatap muka, kemudian kita bisa tatap muka, kemudian kita bisa laksanakan dan kalian bisa mengikuti atau mengembangkan bakat-bakat kalian di ekstrakurikuler. Ya, kiranya Ibu cukupkan pembahasan materi hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk diri Ibu pribadi dan untuk diri anak-anakku sekalian. Ya, maka dari itu mari tetap kita tidak kemana-mana, menjaga protokol kesehatan. Ya, apa yang dianjurkan pemerintah, apa yang yang sudah diaturkan oleh keluarga kita, ya kita tidak kemana-mana, di rumah saja untuk menjaga kesehatan kita karena wabah sekarang ini semakin parah ya gitu istilahnya. Banyak setiap hari itu udah berapa yang artinya dipanggil oleh Allah karena mungkin penyakit atau sakit yang tidak diduga. Ya, untuk itu Ibu akhiri. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Ibu minta maaf dan Ibu akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Fatima atas materinya. Dan Zoom kali ini akan kita akhiri. Terima kasih.